Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan panel proyek kami, yaitu dari mata kuliah program komputer. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Maureta Lunar dan Fisat Prasetya dengan NRP 500523112. Lalu dengan ada teman saya Felicita Rafaela Ivori dengan NRP 500623102, Kansa Peridia Naura dengan NRP 500623112 dan Faradita Salsabila dengan NRP 500623104. Latar belakang. Jadi di sini metode statistika adalah suatu prosedur dasar dalam pengumpulan, penyajian, analisis serta penarikan kesimpulan dari data. Dalam beberapa pendalaman pendidikan maupun profesi, metode statistika menjadi salah satu landasan dasar yang harus dikuasai. Dalam pengaplikasikan ilmu metode statistika tersebut, terdapat beberapa tabel distribusi yang digunakan berdasarkan tipe data yang dimiliki dan juga kesimpulan yang ingin diambil. Di antara lain, ada tabel Z atau biasa kita kenal dengan distribusi normal, ada tabel T atau distribusi student, F, dan Chi-square. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pramita DKK tahun 2019 menyatakan bahwa sebagian mahasiswa melakukan kesalahan ketika uji statistik untuk tugas akhir atau biasa kita kenal dengan TA atau skripsi karena beberapa faktor. Salah satunya ialah kebingungan dan kesulitan dalam membaca dan memahami tabel distribusi tersebut. Nah, karena problematika tersebut dinilai sedikit krusial hingga oleh karena itu, kami di sini menghadirkan solusi yang bertujuan untuk mengefisiensikan serta memudahkan para mahasiswa semester awal atau pihak yang membutuhkan dalam menentukan hasil yang melalui analis tabel distribusi yang sudah disebutkan. Yaitu, di sini kami menghadirkan sebuah program berjudul Tabel Distribution Seeker. Bagian introduction. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penggunaan dalam mencari nilai pada tabel distribusi yang dibutuhkan untuk kebutuhan kalkulasi dan analisis statistik suatu data. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses analisis statistik dan berdampak pada pengambilan keputusan yang memiliki akurasi tinggi di berbagai aspek. Tools yang kami gunakan dalam pengembangan program ini ialah yang pertama ada user form, di mana merupakan jendela pop-up yang bisa dibuat dan disesuaikan dengan elemen-elemen kontrol untuk membuat tampilan interaktif pada aplikasi yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada comment button, di mana berfungsi untuk menjalankan atau mengeksekusi makro dan prosedur. Yang ketiga ada private sub, di mana prosedur yang hanya menjalankan aktivitas tertentu tanpa menghasilkan sebuah value. Lalu yang keempat ada if dan else structure, di mana fungsinya adalah untuk mendefinisikan dua blok pernyataan atau lebih yang dapat dieksekusi dengan kondisi di mana suatu blok berjalan jika kondisi true dan blok lainnya berjalan dengan kondisi false. Lalu yang kelima ada show, yaitu untuk menghubungkan suatu user form dengan user form lainnya. Lalu yang keenam ada with, yaitu penghubung dalam menjalankan suatu program yang membutuhkan data dari user form sebelumnya. Serta yang terakhir ada text, yaitu fungsi untuk mengisi sebuah text box. Selanjutnya adalah tahap pengerjaan. Yang pertama tentunya kami melakukan research dan literasi mengenai tema yang kami ambil, yaitu pendidikan. Selanjutnya adalah menentukan konsep dan merancang inovasi yang akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Pada proyek kali ini, kami memilih distribusi tabel yang akan kami kembangkan dalam bentuk aplikasi, yaitu kalkulator. Lalu selanjutnya menentukan alur perjalanan program dalam aplikasi yang akan dirancang yang dapat dibaca melalui flowchart. Lalu selanjutnya, membuat rancangan layout sesuai tema serta membuat sintak dasar sebagai alam program yang akan melakukan melalui Excel VBA. Lalu finishing design layout, pengembangan sintaks program dan mulai menyusun laporan final project. Dan yang terakhir tentunya menyatukan layout dan sintaks keseluruhan agar berjalan sebagai sebuah program dan menyempurnakan laporan final project. Berikut adalah flowchart dari program yang telah kami buat. Selanjutnya, di sini ada modal program.
Ya, yaitu penjelasan sintaks. Yang pertama dari user from main. Jadi pada sub ini kita ada menggunakan private sub, find underscore click, terus ada juga private sub guide sama private sub keluar. Nah, dan juga ada private sub rumah. Nah, untuk private sub find ini, pada sub ini itu menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image find pada layout program ditekan. Yang terjadi ialah yang pertama, user from main dinonaktifkan untuk menghindari terjadinya bug. Terus yang kedua yaitu user from opsi dipanggil. Dan untuk private sub untuk panduan dan keluar kurang lebih sama, yaitu ketika image panduan dan image exit itu ditekan, maka prosesnya tuh sama kayak yang tadi yang terjadi di private sub find. Lanjut ke user form opsi. Nah, untuk user form opsi ini, pada opsi ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image G, F, T, dan Z ditekan, maka yang terjadi adalah yang pertama, untuk user form opsi dinonaktifkan untuk menghindari terjadinya bug, dan yang kedua, user form info dari G, F, T, dan Z dipanggil. Berikutnya adalah user form info tabel. Nah, untuk user form info tabel ini, gambar di samping merupakan sintaks yang ada pada user form info Z, info T, info X, dan juga info F. Nah, untuk user form ini sebagian besar memiliki sintaks yang sama, hanya berbeda pada user form yang dipanggil ketika melakukan aksi pada sub next, yaitu pada info Z, user form yang dipanggil yaitu hitung Z, pada info F, user form yang dipanggil hitung X, dan juga terjadi pada user form F dan T. Nah, kurang lebihnya jika contohnya di info Z ya, pada subnext, pada user info Z ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image tanda panah dua kali ke arah kanan, itu pada layout yang terjadi adalah user form info Z dinonaktifkan untuk menghindari terjadinya bug dan user form hitung Z dipanggil. Dan untuk pada subback, pada uniform info Z ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image tanda panah dua kali ke kiri ditekan, maka pada layout terjadi adalah user form info Z dinonaktifkan untuk menghindari terjadinya bug dan user form opsi dipanggil. Nah, memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu merupakan sintaks dari user form hitung Z. Nah, pada subback pada user form info Z ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image next atau tanda panah ke kiri dua kali ditekan. Yang terjadi adalah yang pertama user form hitung Z ditutup sekaligus data yang telah diinput dihapus. Lalu yang kedua user form info Z dipanggil. Nah, selanjutnya pada sub berikutnya yaitu sub lanjut pada user form info Z ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika panah dua kali ke kanan ditekan. Yang terjadi adalah yang pertama data yang berada pada text box, data diubah menjadi teks yang kemudian disimpan pada Excel, tepatnya pada sheet 1, sel 1,1. Lalu yang kedua, user form hitung Z ditutup sekaligus data yang telah diinput dihapus, dan yang terakhir adalah user form hasil Z dipanggil. Nah, selanjutnya pada sub N angka 0 sampai 9 merupakan user form info Z ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 pada layout program ditekan. Yang terjadi adalah pada text box data akan diubah angka 0 sebagai teks dan fungsinya masih sama dengan sub yang lainnya. Lalu sebagai contoh di mana ketika image 1 ditekan yang terjadi ialah pada text box data akan akan ditambah 1 sebagai teks dan berlaku selanjutnya pada angka 2 sampai 9. Lalu sintaks yang berikutnya ialah user form hitung X, di mana user form hitung X ini sendiri terdiri dari subback, next, dan juga angka N0 sampai 9. Nah, untuk pada subback sendiri, masih tidak jauh berbeda daripada yang sebelumnya, yaitu user form info Z ini akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image tanda panah ke kiri dua kali ditekan. Yang terjadi ialah user form hitung Z akan ditutup sekaligus data yang telah diinput sebelumnya akan dihapus. Lalu user form info Z akan dipanggil.
Lalu pada subnext atau pada ketika image pada layout program panah ke kanan dipencet 2 kali, yang terjadi adalah yang pertama data yang berada pada text box data diubah menjadi teks yang kemudian disimpan pada Excel, tepatnya pada sheet 1, sel 1,1. Nah, data yang berada pada text box diubah menjadi teks yang kemudian disimpan juga pada Excel, tepatnya pada sheet 1, sel 1,2. Lalu yang terakhir, user form hitung Z ditutup sekaligus data yang telah diinput dihapus. Lalu yang terakhir, user form hasil Z dipanggil. Lalu di sini ada sub DF, di mana pada user form hitung Z ini menjelaskan mengenai penggunaan salah satu yang ada pada Visual Basic Application, di mana yaitu listbox. Jadi untuk memasukkan angka ke dalam listbox, maka digunakan fungsi add item. Jangan lupa untuk menggunakan enter untuk memisahkan data yang ditambahkan untuk tulis box, sehingga pada pilihan dapat dipilih dikarenakan pada tabel distribusi X digunakan DF 1 sampai 50 1 sampai 60, maka ditulis DF add item 1 untuk menambahkan DF sama dengan 1 dan berlaku seterusnya sampai DF 60. Jadi nanti DF.add item 60. Lalu juga dilakukan penambahan DF yang kedua, yaitu karena distribusi X sendiri ada 2 derajat bebas, maka ada 2 DF juga. Jadi berlaku juga untuk DF yang kedua, df.item angka yang ingin ditambah dengan formula yang sama. Baik, yang selanjutnya adalah user form untuk hitung yang T. Yang pertama di sini ada private subback, itu ada unload me, ada info.show. Jadi kalau misalnya kita mengklik subback ini, itu yang pertama itu akan kembali kepada bagian info T dan juga menutup untuk bagian dari perhitungan di T ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingin back itu, kita akan mengreset data yang sebelumnya kita telah isi, sehingga ketika selanjutnya akan kita lakukan untuk perhitungan lagi tuh datanya sudah kosong. Lalu di sini seperti sama yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada private sub at N0, N1 sampai N9. Itu fungsinya ketika kita mengklik image berbentuk angka 0 sampai 9, itu nanti pada bagian data itu akan bertambah angkanya sesuai dengan angka yang diklik. Misalnya kita klik angka 0, berarti di data itu nanti ada 0. Lalu ada 1 itu juga 1. Lalu di sini juga ada private subcomma, di mana private subcomma ini fungsinya sama dengan yang N0, N1, dan seterusnya. Tapi perbedaannya untuk koma ini itu hanya dapat dilakukan 1 kali. Jadi ketika kita berusaha untuk mengklik 2 atau 3 kali atau lebih, itu tetap komanya yang ada di data itu tetap 1 saja. Lalu selanjutnya adalah sub AC, di mana fungsinya itu sama seperti di kalkulator, ketika kita klik image AC ini, nanti data yang sudah diinput sebelumnya itu langsung hilang dan kita bisa menggunakannya kembali untuk menginput data yang lain. Lalu di sini ada private subnext. Di sini ada unload me, ada hasil t.show, dan ada juga sheet 1 sel 1,3, sheet 1 sel 2,3. Apa dari keempat ini? Yang pertama unload me. Jadi itu sama seperti ketika kita mau back. Jadi kita akan mengreset data-data yang sudah dicantumkan, sehingga ketika kita mau lakukan untuk perhitungan selanjutnya itu bisa langsung diisi tanpa harus dikosongkan terlebih dahulu. Dan untuk hasil t.show itu sama seperti sebelumnya. Jadi ketika kita klik next ini, image yang next yang berbentuk tanda panah 2 ke kanan, itu nanti untuk user form yang hasil T itu akan dipanggil dan muncul. Lalu di sini ada sheet 1.cells 1,3.value sama dengan data.text. Itu tandanya data yang sudah dimasukkan di bagian text box data itu disimpan di sheet 1 sel 1,3 dan diartikan sebagai value. Jadi dia value tetapi dalam bentuk teks. Lalu yang sheet 1 cells 2,3.value sama dengan df.text itu data yang ditaruh di dalam DF. Jadi nanti di bagian user form itu ada kolom DF yang berbentuk list box. Itu data itu akan dimasukkan ke sheet 1 cells 2,3 dan diartikan sebagai value dalam bentuk teks. Lalu selanjutnya di sini ada private sub df underscore enter. Jadi sama seperti yang sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi karena kita menggunakan list box, kita menggunakan add item. Add item ini kita isikan manual 1 sampai 30, lalu ada 40, ada 60, ada 120, dan ada tak hingga. Di sini kita gunakan enter. Kenapa? Karena ketika kita gunakan enter itu, tiap dari add item ini diartikan sebagai item yang berbeda. Jadi ketika kita pencet list box-nya itu, nanti akan muncul beberapa angka ini yang 1 sampai 30, dan juga 40, 60, 120, dan juga tak hingga. Lalu selanjutnya adalah
sintaks user form hitung F. Ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada back, di mana itu ketika kita pencet back atau bentuknya itu tanda panah ke kiri dua, itu akan unload me, di mana kita akan reset datanya, lalu akan dikembalikan ke user form yang info tabel F. Lalu selanjutnya adalah sub next. Di sini agak berbeda. Di sini ada 3 jenis. Itu ada data.txt, ada v1.txt, dan ada v2.txt. Kenapa ada 3? Karena memang untuk tabel F itu ada 3 komponen, yaitu data derajatnya, v1 dan v2. Jadi ketika kita input data di text box yang data itu, dia akan dimasukkan ke sheet 1 sel 1,4. Dia itu sebagai value dalam bentuk teks. Lalu untuk bagian list box yang V1 itu juga dimasukkan ke sheet 1 dot cells 2,4 dot value. Lalu untuk yang V2 juga dimasukkan ke sheet 1 dot cells 3,4. Selanjutnya adalah private sub N0, N1, N2, N3 sampai N9 itu fungsinya masih sama. Lalu di sini untuk private sub yang enter untuk list box ini ada 2, V1 dan V2 itu mengikuti dengan kebutuhan, karena kebutuhan tabelnya itu butuh 2 komponen yaitu V1 dan V2, jadi dibuat terpisah, di sub yang terpisah. Di sini juga mungkin ada pertanyaan kenapa kita menggunakan sheet 1 dot cell 1,4 dan sebagainya. Itu karena kita ingin ketika kita next user form atau kembali ke user form sebelumnya, kita bisa melakukan unload me atau mereset data. Tetapi karena kita menggunakan konsep untuk melakukan hasil di user form selanjutnya, jadi kita membutuhkan penyimpanan data. Jadi kita mengakali dengan menggunakan sheet 1 dot cells tergantung dengan cells berapa yang kita gunakan. Lalu yang selanjutnya adalah sintaks user form hasil Z. Di sini ada back, ada rumah, ada show. Untuk yang back itu fungsinya mirip. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan perhitungan ulang tetapi masih di tabel Z, kita bisa langsung back bentuk itunya tuh kurang dari ada 2, terus itu unload me juga supaya datanya itu bisa bisa di reset dan kembali ke user form hitung Z. Untuk rumah itu sama saja, tapi bedanya kita bakal diantar ke user form yang main. Lalu di sini ada private sub yang show. Ini tidak bisa di input semuanya. Itu akan ada di laporan di lampiran. Di sini kita menggunakan with hitung Z. Tandanya kita menggunakan data dari user form hitung Z. Di sini ada if sheet 1 dot cells 1,1 sama dengan 0,05. Jadi maksudnya kalau misalnya data yang di input di sheet 1 dot cell 1,1 yang itu berasal dari text box data adalah 0,05. Kenapa 0,05 padahal tadi titik? Karena untuk di Excel itu uh, angka desimal itu dibacanya menggunakan koma bukan titik. Jadi agar terbaca kita ganti dengan koma. Maka hasil z.text-nya itu 1,645. Jadi nanti hasil z ini akan masuk uh, ke text box yang ada di user form show. Begitupun selanjutnya sampai ke terakhir else hasil z.text sama dengan error. Jadi kalau misalnya yang di input itu tidak termasuk dari apa yang sudah kita deklarasikan di if, maka hasilnya adalah error. Lalu jangan lupa untuk end with dan juga end sub dan juga end if. Lalu yang selanjutnya adalah hasil X. Ini mirip sama seperti sebelumnya, tetapi karena ada 2 komponen, jadi kita menggunakan 2 jenis if. If yang pertama itu untuk yang sheet 1 dot cell 1,2, dan yang kedua itu untuk yang sheet 1 dot cells 2,2. Nanti juga untuk yang terakhir, kalau misalnya memang baik untuk yang sheet 1 dot cell 1,2 ataupun yang 2,2 itu tidak ada dalam deklarasi if yang telah dideklarasikan, berarti hasilnya adalah error atau berarti yang diminta itu di luar dari jangkauan program yang telah kami susun. Pada subbag, pada user form hasil X ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image tanda panah ke kiri 2 kali ditekan. Yang terjadi ialah yang pertama, user form hasil T ditutup sekaligus data yang telah diinput dihapus. Kemudian user form hitung T dipanggil. Pada sub rumah, pada user form hasil X ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image home ditekan. Yang terjadi ialah yang pertama, user form hasil T ditutup sekaligus data yang telah diinput dihapus. Yang kedua, user form main dipanggil.
Pada sub-show, pada user form hasil X ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika show ditekan. Yang terjadi ialah melakukan pembacaan data yang disimpan pada Excel, tepatnya sheet 1, sel 1,3, dan sheet 1, sel 2,3, dan disesuaikan dengan fungsi if yang telah dinyatakan, yang kemudian jawaban tersebut dinyatakan pada text box hasil. Terdapat perbedaan antara user form hasil X dengan user form hasil T, di mana pada hasil T, if pertama untuk membaca data yang ada pada sheet 1, sel 1,3, dan if kedua untuk membaca data yang ada pada sheet 1, sel 2,3. Contohnya pada user form hasil X ini. Apabila data yang tersimpan pada sheet 1 sel 1,3 adalah 0,40 dan data yang tersimpan pada sheet 1 sel 2,3 adalah 1, maka text box hasil akan berisi 0,325. Untuk fungsi if sendiri, simbol titik diganti dengan koma karena disesuaikan dengan pengaturan Excel dalam membaca data desimal. Pada fungsi ini, apabila data yang ada baik pada sheet 1 sel 1,3 maupun sheet 1 sel 2,3 tidak sesuai dengan fungsi if yang telah dideklarasikan, maka text box hasil akan berisi error. Untuk user form hasil F, pada subback, pada user form hasil X ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image tanda panah ke kiri 2 kali ditekan. Yang terjadi ialah yang pertama, user form hasil F ditutup sekaligus data yang telah diinput dihapus. Kemudian, user form hitung F dipanggil. Pada subrumah pada user form hasil X ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image home ditekan. Yang terjadi ialah pertama, user form hasil F ditutup sekaligus data yang telah diinput dihapus. Yang kedua, user form main dipanggil. Pada subshow, pada user form hasil X ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika image show ditekan. Yang terjadi ialah melakukan pembacaan data yang disimpan pada Excel, tempatnya sheet 1 sel 1,4 dan sheet 1 sel 2,4. Dan disesuaikan dengan fungsi if yang telah dinyatakan, yang kemudian jawaban tersebut dinyatakan pada text box hasil. Terdapat perbedaan antara user form hasil X dan hasil T dengan user form hasil F, di mana pada hasil F mengandung 3 jenis if. If pertama untuk membaca data yang ada pada sheet 1 sel 1,4. If kedua untuk membaca data yang ada pada sheet 1 sel 2,4. Dan if ketiga untuk membaca data yang ada pada sheet 1 sel 3,4. Contohnya, pada user form hasil F ini, apabila data yang tersimpan pada sheet 1 sel 1,4 adalah 0,05, data yang tersimpan pada sheet 1 sel 2,4 adalah 1, dan data yang tersimpan pada sheet 1 sel 3,4 adalah 1, maka text box hasil akan berisi 161,45. Untuk fungsi if sendiri, simbol titik diganti dengan koma, karena disesuaikan dengan pengaturan Excel dalam membaca data desimal. Pada fungsi ini, apabila data yang ada baik pada sheet 1 sel 1,4, sheet 1 sel 2,4, maupun sheet 1 sel 3,4 tidak sesuai dengan fungsi if yang telah dideklarasikan, maka text box hasil akan berisi error. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.